1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Gunatanjung dan Bapak Donita Timu. Endurance itu sama dengan perseverance Stamina plus attitude. Bahasa Indonesianya apa, Pak? Kekuatan itu sama dengan endurance itu stamina. Oh, stamina. Oke. Saya baru tahu Inggrisnya begitu. Itu makanya saya juga heran. Yang penting bukan kata-katanya, Sebentar. wujudnya tuh nangkep. Itu kamus mana ya, Pak? Oke, Pak Doni silakan mau menambahkan. Atau mau diskusi silakan. Nah, saya nambah dikit Ya, aja, silakan. gitu. Banyak juga nggak Kan apa-apa, Pak. tadi di off air udah bilang nyindir dikit lah. Iya, silakan. Ya, menarik waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga gitu ya, karena ini hari kenaikan. Kisah Rasul Lukas mencatat bahwa Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka tentang kerajaan. Nah, saya tertarik kata berulang-ulang kali gitu ya. Berarti ternyata Tuhan Yesus dalam waktu 40 hari itu istilahnya muncul hilang muncul hilang, sebab dia menggunakan kata berulang-ulang kali. Jadi dia muncul di hadapan mereka, dia mengajar mereka, kemudian hilang lagi. Kemudian dia muncul lagi, dia mengajar mereka. Keren. Hilang lagi. Buat saya ada jangan-jangan ya, ada sebuah maksud niat sebenarnya untuk membuat dia tidak muncul dan kemudian terus bersama dengan mereka selama 40 hari. Tetapi dia muncul hilang sebab jangan-jangan dia mencoba untuk itu tadi Pak Guana sempat bilang hotspot tadi. Mencoba menghilangkan ketergantungan murid-murid terhadap penampakan fisik Tuhan Yesus. Sebab kita ini memang sangat-sangat orang yang sangat tergantung pada wujud, pada fisik, pada bentuk ya. Dan gagal untuk menangkap bahwa dia menyuruh kita sebenarnya memulai dari sebuah kehidupan dari dalam. Jadi bukan outside in, tetapi inside out. Sesuatu yang muncul dari dalam. Ketergantungan itu bukan pada sesuatu yang fisik. Makanya dia berkata lebih baik kalau Roh Kudus turun ke atas kamu supaya kenapa? Ya sebab kita tidak lagi tergantung pada Yesus secara fisikal, tetapi mulai membangun sebuah hubungan dengan Roh Kudus. Yesus melalui Roh Kudus di dalam kita, iya. Bukan Intel itu. inside, Jesus inside. Ya, Jesus inside. Jadi pada dasarnya ya mungkin melepaskan ketergantungan itu. Ya kemarin Pak Guana sempat bilang Zoom, waktu di Zoom sempat bilang hotspot. Kita ini suka cari pendeta, jadiin pendeta jadi hotspot gitu ya. Di Zoom yang lain saya bilang begini, ya kita ini seringkali berpikir, waktu ada pendeta-pendeta desa, saya berkata kita ini terjebak dalam pemikiran. Saya itu mengambil metode gereja besar dan kemudian kita mencoba dekat dengan pendeta besar. Dengan harapan kalau saya mengambil metode gereja besar, dengan harapan gereja saya akan jadi besar. Kalau saya dekat dengan pendeta besar, dapat pewahyuannya pendeta besar, saya akan menjadi pendeta besar itu sendiri. Ya istilah anak zaman sekarang halu itu katanya, gitu ya, halusinasi. Jadi sesuatu yang nggak bisa, dan mungkin itu yang terjadi. Dan hari-hari ini kan ketergantungan, saya pikir salah satu yang terjadi adalah ketergantungan terhadap satu sosok pendeta besar seharusnya mulai dihilangkan karena orang mulai terbuka. Anda sudah tidak pada satu online gereja saja, tapi kemudian Anda mulai terbuka untuk melihat kiri kanan. Apalagi masuk YouTube, kalau Anda masuk satu bidang, dia akan memunculkan bidang yang sama tetapi dengan variasi yang berbeda. Misalnya kalau Anda cari gereja online misalnya, maka bukan hanya gereja yang Anda cari yang muncul, gereja-gereja yang lain juga online akan muncul dan kita kemudian bisa membandingkan. Dan anehnya hari ini ada 1-2, tidak semua, sedikit aja, tetapi ada 1-2 orang yang ketakutan kalau jemaatnya mulai kalau dulu dilarang pergi ke sana kemari, sekarang jemaat nggak ke sana kemari, tetapi matanya ke sana kemari, lihat online semua. Telinganya ke sana kemari. Ya, telinganya, matanya ke sana kemari gitu. Mungkin kita memang harus melepaskan ketergantungan orang terhadap sosok seseorang yang diidolakan, tapi kemudian mulai memandang Yesus sendiri. Mungkin dari itu yang saya coba tambahkan. Kemarin saya ikut seminarnya Terampil Pak Takim sebagai pembicara.
Jadi dalam dunia pendidikan pun dipaksa mengalami satu transformasi. Jadi guru nggak bisa lagi menjadi seperti apa ya, Hotspot. jadi Lagi. compliant, jadi ya pokoknya apa yang diomong guru, tapi seperti homeschooling ya jadinya. Jadi menginspirasi, dia menuntun dari, jadi bukan center lagi tapi centernya student gitu. Nah itu sebenarnya kata yang ada di Alkitab 5 jawatan tuh. Jadi pendeta besar bukan salah gitu ya, tapi pendeta besar atau orang yang sudah lebih dewasa, lebih berkarunia lebih dulu, itu menjadi inspirator. Harus menjadi inspirator. Kemarin saya lihat film I'm Bruce Lee. Jadi dia bilang apa ini namanya, Jet Kunido. Tapi dia bilang, loh, terus banyak orang pasang perguruan bela diri Jet Kunido. Ini bukan merek. Jadi Jet Kunido itu apa? Style, my style, no style. Jadi dia nggak bilang dia melatih Steve McQueen sama John Coburn. Itu dia nggak jadikan Steve McQueen itu persis seperti dia, tapi mengembangkan bagaimana membantu dia. Ini menarik kata-katanya. Saya dibayar oleh Steve McQueen untuk dia seni mengekspresikan diri kita sebagai, dia nggak ngomong rohani, as a human dalam tubuh ini. Jadi bagaimana saya mengekspresikan, bukan karena saya berkelahi gitu. Bagaimana, nah ini sebenarnya konsep bagaimana Jesus in you gitu, itu di dalam juga kepribadianmu, dalam DNA yang sudah Tuhan itu terekspresikan dalam arti atomnya sama, tetapi wujudnya, ininya panggilannya beda-beda. Stylenya nanti beda, walaupun itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh atau yang disebut senior-senior itu. Ya, tentu saja di awal it's okay gitu ya. Tapi ada saatnya orang harus menemukan stylenya sendiri. Orang harus menemukan panggilannya sendiri. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Ya, seringkali kita bicara tentang penemuan identitas, tetapi kita sendiri terjebak untuk membuat orang punya identitas yang sama seperti kita, mengalami pengalaman yang sama seperti yang kita alami. Padahal setiap orang punya identitas yang berbeda dan akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang berbeda. Bukan cuma pengalaman kehidupan, tapi memang pengalaman rohani yang berbeda. Dan memang tidak mudah ya, tapi itu yang harus dilakukan. Berani, Pak Guana sempat bilang pada satu titik ya berani melepas, berani benar-benar melepas. Kata berani melepas itu yang mungkin jarang ya, maksudnya secara legowo gitu ngelepasnya ya. Iya, itu kalau bapak, konsep bapak dia rela melepas. Dia harus rela melepas. Saya bersyukur saya pernah punya background bela diri, saya background akademik. Di dunia universitas tuh itu kelihatan sekali bahwa orang dilepas. Dan dosen dan orang yang di murid itu tidak selalu terus dibawa. Dia bisa jadi doktor. Maka di Harvard itu saya dapat cerita dari dosen saya dulu waktu itu. Ketika dia ujian disertasi, diuji oleh profesor, begitu selesai, profesor turun dari luar dari tempat duduknya, terus dia disalami. Now we are partner. Colleague. So you colleague, because you have been an expert, you have been a doctor, philosophy doctor. You are not student anymore. Kamu nggak di bawah saya. Saya nguji itu bukan berarti saya lebih pintar dari kamu kan gitu. Saya cuma menguji kamu seberapa keahlianmu kan gitu kan gitu. Keahlianmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Kamu bisa membuktikan apa yang kau opini yang kau sampaikan kan gitu. Dan kalau orang kelas S2 itu, saya di kelas S2 waktu itu bayangkan itu S2 itu dosennya udah nggak cuma kayak orang di SD, di SMP gitu ya. Orang ya memang dosennya masih lebih pinter, tapi kan dia bisa sampai ada dosen yang praktisi ya, fight me, ayo kamu kasih pendapat, ayo kamu bantah aku gitu ya. Gitu. Kayak guru gitu, ayo kamu lawan aku sekarang gitu ya. Ya, itulah sebenarnya pemuritan gitu. Jadi bukan kalau enggak itu nanti bukan pemuritan, pemujaan. Yes, ma'am.
bukan APS ya. yes man itu juga tapi Menjadi yang lebih idola. penyembahan. Ya, Idol. ya. Idol. Penyembahan. Orang penyembah. Ya. Karena apa? Karena levelnya terlalu tinggi. Ketika yang dibimbing sama itu terlalu tinggi, orang terjadi penyembahan. Nah, kalau yang terlalu tinggi, yang jauh lebih tinggi, bagaimana yang baru? Dia jadi bapak. Ya, itulah yang jadi dia harus jadi bapak, kan gitu ya. Gitu. Nah, atau dia sudah jadi murid, tapi dia nggak terlalu gapnya nggak terlalu tinggi. Itu dia orang bisa, loh, nggak gini gitu, nggak gini. Ada dialog kan. Walaupun itu sebuah proses, belum tentu gurunya juga bisa salah loh. It's okay kalau di dunia dosen guru bisa salah. Apalagi ilmu sosial. Kata kuncinya it's depend. Tergantung. Nggak ada jawaban pasti. Situasi. Iya, ya itu. Ada. Kalau dari apa yang disampaikan Pak Guana tadi berarti berhenti di obedience, tidak walk ya. Bukan gitu. Maksudnya Taat aja, terus dia pokoknya apa yang dibilang oleh pemimpinnya, oleh karena begini, orang nggak kenal yang namanya musim, level, dan paradigm to paradigm, level to level. Jadi ada kata bijak katakan musuh dari yang terbaik itu yang baik. Yang baik. Ya. Jadi salah satu yang kita lihat misalnya kandungan itu kan baik, tapi dia kan harus bayi kan harus melepaskan diri Ketika dari out of season, ini kehidupan mengajarkan hal seperti itu. Anak sama orang tua sama anak kan harus ketika lepas. off season harus lepas. Ketika anak saya menikah kan harus saya lepas. Kan saya nggak punya hak masuk kamar, misal kamu sama dia itu ketok-ketok gitu. Kalau dulu buka aja gitu. Ada area yang dia bukan punya saya gitu. Saya nggak punya otoritas di situ. Tapi itu rumah saya. Dia tinggal di rumah saya itu. Berarti tanpa sadar kita sebenarnya pemimpin rohani terjebak untuk membuat orang tetap ada di bawah kita, tidak bergantung. membangun sebuah kedewasaan, dan dengan demikian kita tidak membangun yang namanya tadi Anda endurance. Ya. Iya, ketika itu dia tahannya kan dia gandol gitu loh. Ya. Kalau dia nggak dalam paradigma itu, salah satu kritiknya teman saya itu bagus tentang Benny Hinn. Waktu itu Benny Hinn ngisi di Nginden, kan telat 3 hari 2 hari atau gitu ya. Saya dapat tiket yang di depan, tapi hari pertama, hari kedua, hari pertama, 3 saya ada jadwal. Beliaunya datang, saya pergi. Gitu. Jadi terus di hari pertama itu timnya yang melayani, ya toh. Ya. Terus mereka tuh kayak orang kebingungan gitu loh. Terus teman saya itu komentar gitu ya, Benny Hinn itu tidak memuridkan. Ini orang-orang ini kan udah ketemu Benny Hinn, udah sama Benny Hinn, sudah sekian tahun, udah lihat mujizat, udah lihat lawatan gitu ya, kan gitu ya. Benny Hinn-nya nggak ada, bingung semua gitu ya. Ya betul juga ya saya bilang. Ya. Itu kritik yang nggak sentimen ya, tapi menurut saya cukup objektif. Nah ini yang kita harus, salah satu yang kita salut itu kan tokoh Van Hassel itu jemaatnya jadi pendeta berapa banyak. Ketika gerakan apa itu namanya yang Pak Jeremia Rim sama Pak Damaris itu, gerakan apa itu namanya? Kasih Melanda Jakarta. Bukan apa, dia bilang Kasih Melanda Indonesia bukan? Iya. Apa gitu? Siswa. Iya, tapi itu nyata. Pelajar. Itu jadi gitu loh. Jadi apa? Ya. Termasuk yang sudah memisahkan diri, dari jadi pendeta-pendeta itu jadi banyak jemaat itu jadi pendeta. Van Hassel juga begitu. Sebenarnya Bethany juga begitu. Momen waktu itu banyak yang itu sebenarnya itu yang disebut proses pemuritan. Dan beberapa hamba Tuhan dia mengakui dia mengalami dimuridkan. Oke. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa menyusul bergabung ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Dan kami akan kembali serta menanggapinya sesaat lagi.